Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yulia Denugrata dengan NIM 43120120101 akan mempresentasikan tugas besar 2 pengantar ekonomi makro. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang menjelaskan bagaimana ekspor, impor, dan pendapatan nasional. Ekspor adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri namun dijual di luar negeri. Sedangkan impor adalah segenap barang dan jasa yang dibuat di luar negeri yang dijual di dalam negeri. Sedangkan pendapatan nasional adalah jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga pada suatu negara dari penyerahan berbagai faktor produksi dalam suatu periode atau selama 1 tahun. Jadi, ketika ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional, impor bertindak sebaliknya. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam perekonomian suatu negara. Aliran barang impor dapat menimbulkan aliran keluar atau bocoran dari aliran pengeluaran sektor rumah tangga ke sektor perusahaan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan nasional yang mungkin dapat dicapai. Untuk yang pertanyaan kedua tentang perekonomian terbuka, fungsi konsumsi C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD, pajak tetap TX sama dengan 100, investasi I sama dengan 100, pengeluaran pemerintah G sama dengan 100, ekspor X sama dengan 200, dan impor M sama dengan 0,05 Y. A. Hitunglah keseimbangan pendapatan nasional. B. Pendapatan siap dibelanjakan. C. Besarnya konsumsi. D. Besarnya tabungan. E. Besarnya impor. Untuk menjawab bagian A tentang hitung keseimbangan pendapatan nasional, maka besarnya pendapatan nasional keseimbangan adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang MY sama dengan C0 ditambah BYD ditambah I ditambah G ditambah X dikurang MY sama dengan 500 ditambah 0,8Y dikurang 0,8 dikali 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 200 dikurang 0,05Y. Y sama dengan 500 dikurang 80 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 200 dikurang 0,75Y. 0,25Y sama dengan 820. Y sama dengan 3280. Pertanyaan B tentang pendapatan siap dibelanjakan yaitu YD dikurangi Y dikurang TX. YD sama dengan 3280 dikurang 100. Hasilnya 3180. Untuk yang C, besarnya konsumsi. CE sama dengan C0 ditambah BYD. CE sama dengan 500 ditambah 0,8 dikali 3180 sama dengan 500 ditambah 2544 sama dengan 3044. Kemudian yang untuk D-nya, besarnya tabungan. SE sama dengan YD dikurangi C. SE sama dengan 3180 dikurang 3044 sama dengan 136. Dan kemudian untuk E-nya, besar impor. M sama dengan 0,05Y. M sama dengan 0,05 dikali 3280 sama dengan 164. Untuk pertanyaan soal nomor 3 tentang nilai tukar, yang A, hitunglah nilai tukar real dari harga mobil di Amerika Serikat $40.000 dan harga mobil di Indonesia 200 juta. Diketahui 1 US dollar sama dengan Rp 15.000, maka hitungan nilai tukarnya. Untuk yang B, jelaskan mengenai nilai tukar real dan nilai tukar nominal. Untuk menjawab nomor 3A, kurs real sama dengan kurs nominal dikali harga barang domestik dibagi harga barang luar negeri sama dengan 15.000 dikali 200 juta
dibagi $40.000 sama dengan 75 juta. Maka nilai tukar real dari harga tersebut adalah 75 juta. Untuk 3B-nya adalah nilai tukar real atau kata lainnya real exchange rate adalah nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Misalnya ketika membeli tas dengan harga di Amerika $400, sedangkan di Indonesia 2 juta. Sedangkan nilai tukar nominal atau nominal exchange rate adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukarkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan rupiah Indonesia sebesar 14.500, maka 1 dolarnya bernilai 14.500. Untuk menjawab nomor 4 tentang balance of payment, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan komponen penyusun balance of payment serta fungsi neraca pembayaran bagi suatu negara. Transaksi berjalan, current account, atau artinya mencerminkan pendapatan bersih negara. Transaksi berjalan biasanya lebih rentan terhadap perubahan neraca perdagangan daripada komponen lainnya. Itu karena neraca perdagangan biasanya menyumbang porsi yang lebih signifikan. Nah, transaksi berjalan terdiri dari 1. Neraca perdagangan trade balance. Kedua, pendapatan investasi bersih atau net invest income. Yang ketiga adalah transfer sepihak bersih. Yang keduanya adalah transaksi modal atau capital account. Artinya mewakili perubahan bersih dalam kepemilikan aset nasional. Nah, transaksi modal mencatat semua transaksi yang terkait dengan penjualan dan pembeli aset. Ini lawan dari akun transaksi berjalan. Maksud saya, jika transaksi berjalan positif, transaksi modal harus negatif. Sebaliknya, jika transaksi berjalan positif, transaksi modal harus negatif, sehingga penjumlahan keduanya akan sama dengan 0. Apa sih fungsi neraca pembayaran itu? Kondisi masuk dan keluarnya dana yang terjadi pada neraca pembayaran dapat menandakan bahwa neraca pembayaran berfungsi dengan baik. Penting bagi suatu negara untuk memperhatikan transaksi ekonomi agar berjalan dengan semestinya, bahkan diusahakan untuk berjalan ke arah yang menguntungkan. Dengan demikian, neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi-fungsi neraca pembayaran diantaranya adalah: pertama, sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Untuk yang kedua adalah sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat adalah sebagai data-data keuangan internasional. Yang kelima adalah sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Nah, untuk yang terakhir adalah sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Pertanyaan nomor 5 adalah pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2020, analisa mengenai kebijakan moneter yang dijalankan selama tahun tersebut, dan jelaskan dampak-dampaknya serta berikan saran terhadap analisa saudara. Nomor 5, jawabannya adalah Gubernur BI Peri Warjio menentukan pihaknya terus memantau perkembangan virus corona sejak akhir Januari lalu dan pengaruhnya ke sektor-sektor penting seperti pasar keuangan, pariwisata, perdagangan, dan lainnya. Untuk itu, dia menegaskan BI akan menjalankan 5 kebijakan untuk menyangkal dampak virus corona di Indonesia. Pertama adalah BI meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Intensitas intervensi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar karena BI akan selalu berada di pasar untuk menjaga dan mengawasi pasar. Yang kedua adalah BI menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM
valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8% dari DPK, sekarang 4% dari DPK. Yang ketiga adalah BI menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS yang ditunjukkan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang tentunya saja dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan pemerintah. Yang keempat adalah BI memperluas jenis dan cakupan underlyingnya transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai, termasuk domestic non-delivery forward atau DNDV. Nah, kemudian kelima adalah BI menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik dalam melakukan investasi di Indonesia. Tidak perlu bank global, sebagian investor global telah menggunakan bank kustodian domestik. Apa sih dampak dari kebijakan tersebut? Nah, yang pertama adalah pada triwulan 1 tahun 2020, suku bunga acuan mengalami penurunan secara bertahap dari 5% menjadi 4,5%. Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga kebijakan BI 7-day reverse repo rate atau B17DRR sebanyak 2 kali sepanjang triwulan 1 tahun 2020. Yang kedua adalah pelemahan rupiah bersumber dari tekanan di pasar keuangan global akibat pandemi COVID-19. Nah, sepanjang triwulan 1 tahun 2020, pandemi COVID-19 meningkatkan kepanikan di pasar keuangan global. Yang ketiganya adalah indeks nilai tukar rupiah relatif rendah dibandingkan negara pers. Terus selama triwulan 1 tahun 2020, indeks nilai tukar rupiah real effective exchange rate mengalami penurunan. Nah, dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2019, nilai RIR Indonesia menurun dan secara fundamental masih berada di bawah nilai wajar. Nah, saran saya untuk yang pertama ini adalah untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas. Nah, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri APD, terus menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat mencegah seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua adalah untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak pelambatan putaran roda ekonomi. Pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, diantaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD. Mengingatkan banyak minyak mentah yang turun ke kisaran US $20 per barrel diperkirakan masih akan berlangsung selama sejalan dengan potensi resesi global. Ketiga, sarannya adalah kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur, penghapusan PPh pasal 21, PPh 21 maksudnya selama 6 bulan, ataupun pajak badan untuk industri manufaktur, pembebasan PPh impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30% semestinya diperluas. Yang keempat adalah upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Yang kelima adalah penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyaluran sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Itulah hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.